Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Suatu hari seseorang jemaat menelpon saya. Dan boleh disebut namanya Om Markus, sebut saja seperti itu namanya. Sejak ia ditinggal istrinya meninggal, yang seorang Kristen yang baik, ramah, dikenal begitu banyak jemaat di satu gereja di mana saya melayani, itu membuat Om Markus ini perlahan demi perlahan mulai terpuruk. Kepergian istrinya membuat dia begitu limbung. Banyak hal membuat dia begitu khawatir. Apakah nanti saya boleh hidup dengan kondisi yang sehat sampai saya sebelum meninggal? Siapa yang akan merawat saya? Apakah dua anak saya akan memperhatikan saya? Terlebih anak yang besar ada di satu kota, bukan di kota di mana dia tinggal. Sedangkan adiknya sedang membangun karir yang seringkali kurang memperhatikan Om Markus ini. Memang ia baru beberapa tahun ini baru mulai komitmen untuk mengenal Tuhan lebih baik. Padahal sebelumnya istrinya berkali-kali ajak dan berkali-kali juga dia menolak untuk hadir. Datang untuk beribadah di gereja tersebut. Karena ia sudah mulai lanjut usia sekitar 70-an waktu itu. Ia mulai sakit-sakitan. Anak yang pertama tidak selalu bisa menelpon dan memperhatikan dia. Karena dia juga sudah berkeluarga dengan pergumulan dan salibnya sendiri. Dan itu juga membuat si Om Markus ini makin khawatir. Seperti yang saya katakan tadi, anak yang kedua sedang membangun karir, sedang berusaha menaikkan, boleh katakan apa yang menjadi kerinduan dia. Sehingga tentu tidak setiap hari boleh bertemu dengan papanya, kadang anaknya sudah datang, papanya sudah tertidur. Usaha yang selama ini dikelola sudah tutup karena dimakan oleh perubahan zaman yang begitu luar biasa. Dan saya yakin ada beberapa jemaat yang juga merasakan seperti itu. Setiap hari hampir menelpon 1 jam lebih menelpon saya untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan. Seringkali dia telepon, maaf musuh mengganggu ya, tak apa-apa. Walaupun sesekali saya tidak angkat karena memang ada pelayanan dan ada persiapan-persiapan. Saya bilang kalau saya tidak angkat berarti saya sedang ada menyelesaikan hal tertentu. Dan setiap kali menelpon, semua kata-kata yang dia sampaikan kepada saya tidak pernah berubah. Setiap kali telepon topiknya sama. Mengeluhkan ke anaknya yang pertama, mengeluhkan anak yang kedua dan selanjutnya. Kemudian ujungnya, saya mau mati saja. Saya bilang, Su, kalau mau mati gak usah ditanya, gak usah diminta. Waktunya mati nanti akan mati kok. Saudara, itu seringkali disampaikan. Dan tidak jemu-jemunya saya juga menghibur, menguatkan, sesekali menegur dengan keras. Atas apa beberapa hal yang dia sampaikan dan berulang-ulang disampaikan itu. Mungkin karena saya hamba Tuhan mau gak mau harus sabar ya. Kalau gak ada hamba Tuhan mungkin. Nah, su berkali-kali ngomong, ulang lagi. Tetapi itulah keberadaan dia. Kekhawatiran demi kekhawatiran setiap hari disampaikan. Dan saya selalu katakan, apakah terjadi setelah kemudian berapa minggu telepon saya? Enggak, musuh. Lalu apalagi khawatirkan? Iya tapi gitu. Iya tapi selalu begitu. Yang pasti apa yang dia khawatirkan belum atau tidak terjadi dalam hidup dia. Tuhan masih menjaga, memberikan kesehatan walaupun tidak seperti pada waktu dia umur 60-an. Sebenarnya mungkin sebagian kita ada yang mirip dengan Om Markus ini. Mungkin kekhawatirannya berbeda.
Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita akan melihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, yang boleh menjadi landasan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan memberikan satu topik, tak menambah sehasta. Tidak akan menambah 45 cm perjalanan hidup kita. Ketika engkau khawatir, tidak kemudian umur kita lebih pendek atau lebih panjang. Tidak juga. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saudara kalau mau melihat King James Version, saudara juga bisa melihat di situ ada sedikit beberapa perbedaan. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, janganlah khawatir tentang apapun juga. Kalau bahasa Inggrisnya itu, tidak ada sesuatu yang kamu khawatirkan sebenarnya. Kita seringkali khawatir pada sesuatu yang nothing, yang tidak ada sesuatu sebenarnya. Tapi itulah yang kita khawatirkan. Tetapi nyatakanlah, kalau dalam bahasa Inggris itu nyatakanlah itu di urutan terakhir, juga terjemahan dalam bahasa Mandarin juga terakhir, tapi di Indonesia ditaruh di depan. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kekhawatiran adalah sebuah kesulitan bagi setiap kita, termasuk saya. Karena saya juga manusia. Untuk mempercayakan atau mempercayai bahwa Tuhan adalah yang pegang kendali bagi dunia ini, termasuk dalam diri kita. Jadi ketika kita tidak yakin bahwa Tuhan itu pegang kendali hidup kita, disitulah mulai awal yang disebut kekhawatiran. Ketika segala hal tidak bisa kita pegang, kita mulai menjadi khawatir, takut, cemas. Kita ingin menaruh banyak hal di tangan kita, di dalam genggaman kita. Apapun itu. Mungkin pendidikan anak-anak kita. Kita bisa kalau bisa mengkontrol mereka waktu keluar dari rumah sampai di mana. Apakah mereka tiba dengan selamat. Mereka akan bertemu dengan teman-teman yang bagaimana. Apakah mereka akan bergaul dengan baik atau tidak. Apapun. Termasuk juga pergumulan ekonomi kita. Nanti ketika mereka mulai menikah, berkeluarga. Apakah pasangan mereka baik enggak? Apakah memperlakukan anak saya dengan baik atau tidak? Kita ingin mengetahui semua hal. Kita ingin genggam itu semua. Kalau boleh ditaruh chip di dahi anak-anak kita kalau bisa. Di pegawai-pegawai kita mungkin. Apakah mereka akan bekerja dengan baik? Jujur enggak dan sebagainya. Semua kita ingin pegang. Celakanya makin banyak kita ingin pegang. Kekhawatiran makin bertambah. Celakanya makin kita ingin pegang kendali itu, ternyata kekhawatiran bukan makin berkurang. Saudara, kekhawatiran milik kita semua. Saya pun maaf kalau tiap kali naik mimbar saya selalu berapa kata-kata, saya pribadi juga tegang. Naskah nanti bisa selesai enggak? Persiapan khotbah saya bisa selesai enggak? Bisa tidur dengan nyenyak enggak besok pagi sebelum saya khotbah? Saudara, banyak hal kita khawatir. Dan itu lumrah. Kekhawatiran tidak mengenal namanya usia. Nanti kita akan melihat grafik. Ternyata semua usia orang mengalami kekhawatiran. Dan itu nampaknya normal. Namun respon terhadap khawatir, siapa pertama kali kita khawatir, kita ketemui itu yang tidak normal. Itu yang akan menentukan normal atau tidaknya. Ketika khawatir, di mana posisi firman Tuhan yang kita baca setiap pagi. Kita renungkan firman Tuhan yang kita mungkin dengar dari TikTok kah, mungkin dari IG lah, dari apapun atau dari mimbar ini. Di mana peran itu firman Tuhan itu? Apakah firman Tuhan itu memimpin kita untuk makin tunduk, percaya,
taat, bahwa dia pegang kendali. Jadi solusi yang dicari dan siapa yang kita cari pertama kali itu akan menunjukkan di mana letak iman saudara. Di mana firman Tuhan itu berbicara atau tidak dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu menjadi sesuatu hal yang kemudian kita bisa maklumi kalau kemudian Abraham berkali-kali melakukan kesalahan, berbohong, melakukan tindakan yang boleh katakan sangat kemudian menjadi sebuah sejarah yang merugikan. Kalau dia tidak khawatir, dia mungkin tidak akan berbohong. Kalau dia tidak khawatir tentang janji Tuhan bahwa Tuhan mengatakan bahwa melalui keturunanmu akan banyak orang diberkati. Keturunanmu akan banyak. Ya tidak akan mungkin mengambil Hagar sebagai istrinya. Kalau dia tidak khawatir. Kalau dia yakin bahwa Tuhan pegang kuasa dan kendali dalam hidup dia. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Solusi yang dicari Abraham adalah sesuai dengan apa yang dia pahami itu benar. Apakah pergumulan zaman dahulu dengan pergumulan zaman sekarang berbeda? Saudara, apakah yang kita khawatirkan dengan orang-orang zaman dahulu dengan zaman sekarang dan zaman yang akan datang berbeda? Kita sudah mendengar banyak orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Beberapa orang mulai packing, boleh katakan, atau mulai merampingkan usaha pekerjaannya dia dan mulai pecat beberapa orang. Beberapa orang sudah mulai tidak mudah untuk mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentu ketika mereka tidak bekerja, dampak sosialnya akan terjadi dan merembet kemana-mana. Kalau di gereja persembahan jadi berkurang, bukan? Kayak Oktober lalu kalau seperti yang kita dengar November awal penginjil Amelia menceritakan bagaimana kondisi keuangan kita. Saya tahu pasti bendahara majelis kembang kempis ya. Bisa mencukupi enggak kehidupan gereja, perjalanan gereja dan sebagainya. Kejahatan mungkin mulai makin muncul. Orang-orang yang stres makin banyak. Orang-orang yang memiliki tatapan yang kosong akan makin banyak. Sehingga kesabaran orang pun makin tidak mudah didapatkan. Orang mulai baperan. Belum lagi masalah kesehatan lingkungan. Kesehatan kita pribadi. Pergumulan kita punya keluarga. Pembulian, KDRT, baik di rumah maupun tempat kerja, di tempat kita kuliah, tempat kita sekolah, terjadi seperti itu. Kita sudah melihat beberapa hal-hal yang tampaknya kecil kemudian menjadi besar, sampai terjadi pembunuhan demi pembunuhan gara-gara hal yang kecil. Saudara, data dari Inggris menunjukkan kesehatan mental dan kondisi daripada orang-orang Inggris seperti ini. Saudara boleh perhatikan begitu menakutkan. Ternyata makin modern sebuah negara, bukannya permasalahan makin kecil. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kecemasan, stressing, depresi itu cukup tinggi angkanya. Saudara dikatakan bahwa 106 dari 100 orang itu dia didiagnosa itu mengalami gangguan kecemasan. 8 juta orang-orang mengalami apa yang disebut gangguan kecemasan, gangguan mental, minim 1 kali. Dikatakan kurang dari 50% orang-orang secara umum mengalami gangguan kecemasan. Dan diperkirakan 822.000 pekerja itu juga mengalami seperti itu. So luar biasa.
Apalagi kemungkinan di Indonesia juga akan mengalami hal yang tidak beda jauh. Dikatakan 60% para pekerja itu pasti mengalami hal-hal seperti ini. Kalau mungkin di breakdown lagi kecemasan, mungkin apakah saya akan bertahan lama enggak? Sampai bisa pensiun enggak? Apakah nanti saya ada bagaimana menghadapi persaingan satu dengan yang lain? Bagaimana menyikapi itu dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, makin tua orang, ternyata menurut survei ini di 2023 itu makin kecil. Saya nggak tahu. Yang umur 60 apakah kita makin kurang cemas? Cik Kim sudah pernah merasakan ya. Cik Kim sudah pernah merasakan. Saudara, ternyata tidak juga. Walaupun mungkin survei mengatakan makin muda, makin cemasnya lebih besar. Kemarin saya sempat tanya anak saya yang gede, apa sih yang kamu cemaskan di tahun-tahun depan itu? Mungkin karena dia rasa biasa-biasa, enggak ada sih Bi. Karena melihat survei anak-anak muda kecemasannya luar biasa. Mungkin kalau tanya memenya beda lagi mungkin jawabannya ya. Saudara, perempuan itu ternyata lebih banyak mengalami kecemasan maupun depresi daripada pria-pria. Saya tidak tahu apakah benar. Ya. Dan kecemasannya juga kalau di web ini banyak uraiannya. Saya nggak akan ceritakan banyak hal. Tetapi yang pasti setiap orang terdampak hal ini dengan kadar yang berbeda-beda. Apakah dalam kondisi yang seperti ini masihkah tersisa asa terhadap janji Tuhan itu? Seberapa jauh firman Tuhan itu nyantol, bukan hanya sekedar di otak kita tapi juga di hati kita, sehingga itu memimpin langkah-langkah hidup kita. Ketika Rasul Paulus katakan janganlah khawatir, be careful for nothing. Itu 360 kali muncul dalam perjanjian baru. Tuhan tahu memang sulit untuk menghindar kondisi yang seperti ini dalam perjalanan setiap hidup kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, seberapa jauh kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam perjalanan hidup kita. Apa makna ayat dikatakan janganlah kamu khawatir? Orang dunia sedang mengajar kita, tanda petik mungkin meracuni kita bahwa raihlah apapun yang bisa kita ambil di dunia ini. Kemarin pagi saya sedang melihat IG saya kan follow Hotman Paris punya IG. Jadilah orang kaya. Kalau orang kaya seperti ini, dia tunjukin beberapa orang-orang kaya di Amerika dengan mobil-mobil mewah semuanya. Setiap kali turun selalu ada siapa? Ada orang bellboy minim yang bukakan pintu, persilakan dia masuk. Nanti ada yang bawa mobilnya masuk. Tadi itu semua kan bayar. Soalnya kita minim dicekokin oleh media sosial, jadilah kaya. Raih semua yang kalau kamu bisa. Jangan jadi orang miskin, susah nanti pasti. Kamu akan lebih cemas. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, kalau kita mau list seluruh kekhawatiran kita akan banyak. Yang menjadi pertanyaan, kalau semua sudah kita pegang, kita punya kekuasaan, kita punya uang, setiap kata-kata kita didengar orang, kita bisa mengendalikan semua hal. Lalu apakah kekhawatiran kita kemudian lenyap, hilang? Penelitian membuktikan di dalam dunia psikologi ternyata tidak. Saudara, kata khawatir, merimnan, yang artinya khawatir.
Artinya coba kita untuk memikirkan, memperhatikan satu hal, dua hal, mungkin tiga hal. Saudara, kata khawatir sebenarnya tidak selalu mempunyai nuansa yang negatif. Kata ini menunjukkan suatu kondisi kejiwaan kita yang mungkin bisa cemas, bisa gelisah, bisa takut berlebihan yang belum tentu terjadi, kata Mary Nan ini. Soal dikata di dalam etimologi kata khawatir itu sebenarnya dari bahasa beberapa dalam kamus Webster itu sebelumnya katakan seperti kata mencekik begitu. Lalu dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi sebuah kata yang berbeda, yaitu menggenggam tenggorokan dengan gigi dan mengoyak. Soal artinya apa? Ketakutan itu adalah sesuatu yang secara fisik memang merugikan kita, secara emosi juga akan merugikan kita. Membuat kita kemudian melakukan sesuatu yang tidak kita bisa bayangkan itu bisa terjadi. Ketakutan menghadapi dan menjalani masa depan adalah salah satu gejala yang paling umum yang dihadapi oleh setiap kita. Esok kita memasuki 2024. Saudara, kalau kita kembali mengevaluasi di tahun yang lalu menghadapi 2023, apa sih yang kita khawatirkan waktu itu? Dan terjadi tidak? Mungkin ada yang sebagian terjadi. Saudara, ketakutan membawa seseorang makin khawatir. Tapi apa sebenarnya yang dikhawatirkan sih? Kita seringkali khawatir tentang masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita bukan orang-orang baik. Mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu yang membuat kita kemudian menjadi orang yang kita kemudian takut orang tahu siapa kita. Atau mungkin kita pernah mengalami beberapa kali kegagalan demi kegagalan. Atau kita mungkin mengalami trauma-trauma yang kita belum selesaikan. Dengan Tuhan, dengan diri kita. Atau kita mencari seseorang psikolog atau psikiater untuk membantu kita menyelesaikan. Minggu lalu saya sedang mengikuti satu tweet ya. Sekarang kan istilahnya X. Seorang perempuan yang menceritakan di tweet dia itu cukup banyak ya sampaikan itu. Intinya begini. Dia pikir setelah papanya yang selalu menyalahkan dia, berbuat ini salah, berbuat itu salah. Ketika papanya meninggal, ini anak perempuan, bayang-bayang perkataan papanya itu selalu terus masih terngiang-ngiang. Sebelum papanya meninggal, papanya sudah bilang, maaf kak ya, maaf. Tapi papanya itu gak ngomong maaf yang apanya, yang mana. Kesan apa yang dilakukan papa terhadap dirinya yang kemudian papanya bilang maaf. Padahal dia merasakan begitu banyak papanya melakukan hal-hal yang menoreh trauma-trauma yang panjang. Dan kemudian dia menemukan seorang psikolog yang membantu dia satu demi satu tahap. Walaupun dia bilang sampai saat ini masih belum selesai. Tapi minim dia sudah boleh mengatasi pergumulan dan trauma-trauma dia. Soalnya ketika kita hadapi masa lalu, percayakah engkau bahwa Tuhan sudah menghapus dan menutupi semuanya itu. Di bawah darah Kristus itu kita sudah bereskan itu. Terhadap dosa-dosa kita. Tapi memang trauma harus diselesaikan. Mungkin ketemu seorang psikolog, seorang konselor, seorang hamba Tuhan untuk mengungkapkan semua apa yang menjadi pergumulan kita terhadap masa lalu kita. Iblis selalu mengingatkan dan terus mengorek semua luka kita, hutang kita, masa lalu kita, kekelaman kita. Tapi ingat, Tuhan sudah melunaskan itu. Di atas kayu salib Tuhan bilang, tetelestai, sudah selesai. Bukan hanya tugas Yesus selesai, tapi tugas Yesus untuk menghapus semua hidupmu, masa lalumu itu juga sudah selesai. Mungkin juga kita khawatir tentang masa depan kita. Kesehatan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tentang kondisi mungkin keadilan di negara kita. Ingat, masa lalu tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan juga bukan hanya di tangan kita. Bukan.
Memang tidak bebas dengan apa yang sudah pernah engkau lakukan di masa lalu. Mungkin bisa jadi itu menjadi hal yang harus kamu tanggung karena apa yang kau lakukan di masa lalu. Sebagai akibat dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Tapi ingat, walaupun kau punya masa lalu, Tuhan tetap peduli hidupmu dan hidupku. Karena kita ingin mengendalikan segala hal, maka kita menjadi khawatir. Saudara kasih Tuhan Yesus, apa yang kau khawatirkan kalau dipertanyakan dalam hidupmu? Apa yang kau khawatirkan? Kita ingin pegang kendali. Tetapi hanya Tuhan yang mampu sebenarnya mengurai semua kendala-kendala hidup kita. Semua batu sandungan yang seringkali membuat kita khawatir. Ingat, Tuhan pegang kendali dan bisa menguraikan, menyelesaikan apapun yang menjadi kendala dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mengatakan, janganlah engkau khawatir. Saudara, kata janganlah engkau khawatir bukan sebuah permohonan, please tolong jangan khawatir jemaat, bukan. Tapi ini perintah daripada Paulus melalui firman Tuhan dalam Filipi ini. Untuk kita lakukan. Senada dengan yang kita tadi sudah mulai baca di Matius pasal 6. Saudara, di dalam Matius pasal 6 perikop itu 3 kali muncul dalam ayat 25. Jangan khawatir. Matius pasal 6 ayat 31 jangan khawatir. Ayat 34 juga jangan khawatir. Karena inilah yang seringkali meracuni hidup kita untuk kita kemudian kita bertumbuh. Kita kemudian bebas memberikan sesuatu, memberkati seseorang atau banyak orang. Tuhan ingin mengatakan jangan khawatir tentang kehidupan pribadi kita. Apa yang kita pakai bukan. Kita seringkali khawatir padahal itu belum terjadi dalam hidup kita. Kita khawatir apakah kita bisa membesarkan anak-anak kita sampai selesai. Beberapa jemaat yang menikah umur 40-an. Nanti kita bisa melihat anak kita menikah enggak ya? Pasti ada yang berpikir begitu bukan? Yang telat-telat nikah mirip saya, yang juga telat nikah dengan semua. Nanti bisa melihat cucu enggak ya? Bisa melihat mereka menikah enggak ya? Bisa punya cicit enggak? Ngapain perlu pikirin itu dulu? Kesusahan sehari cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau bertahun-tahun kita menjadi susah. Kemudian kita nggak bisa dengan muka ceria menghadapi semua ini. Kita khawatir nanti kalau kita so tua, kita pemai tua, masih sayang kita enggak ya? Kalau engkau memperlakukan mai tua enggak baik, bagaimana dia mau sayang sampai tua? Rasain kamu sekarang tua, cari kita dulu lari kemana-mana seperti burung, susah dicari. Kemana-mana, banyak tempat burung, tempat apa sarangnya. Yang laki-laki banyak sarang, minta ampun, bertobat hari ini juga ya. Tahun depan sudah nggak boleh lakukan lagi itu gitu. Kalau sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, baru cari kemana? Sarang yang lama. Saya menemukan ada satu jemaat waktu saya melayani di Bandung. Bahugel. Sampai kemudian sakit-sakit cari siapa? Cari istrinya. Dari Jawa Tengah sengaja pulang ke Bandung menemui istrinya. Pada istri cerita banyak tapi sudah mulai mengampuni, lepaskan semua sudah. Tapi setelah sakit-sakitan, maaf, hugelnya masih mau jaga dia? No, kamu gak ada apa-apa, mau cari apanya? Sampai meninggal istrinya yang jaga dia. Saudara, banyak hal yang kita khawatirkan. Perekonomian kita, tabungan kita makin hari makin menipis. Khawatir banyak hal dalam hidup kita. Dalam pergumulan ini pergumulan, Tuhan katakan jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir?
Karena kekhawatiran itu menarik kita jauh daripada Tuhan. Kekhawatiran itu bukan membuat kita makin dekat Tuhan, tidak. Makin membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada yang menafsirkan bahwa kata khawatir itu, merimnan itu adalah membuat kita bercabang pikiran. Mau ke sana atau mau ke sini ya. Yang membuat kita kemudian tidak bisa berpikir dengan bijak, dengan jernih. Hampir dengan itu ada yang menafsirkan katakan bahwa secara harafiah khawatir itu adalah mari kita berhenti, jangan khawatir tadi, berhenti membiarkan diri kita ini, hati kita, otak kita ini untuk ditarik ke arah yang berbeda. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Soalnya kalau kita sudah tahu 5 tahun ke depan, apa artinya firman Tuhan? Apa artinya percaya itu? Tidak ada. Beriman, berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan karena kita sudah tahu semuanya. Memang kita tahu bahwa Tuhan akan pelihara kita. Kemarin ada seorang sharing, lalu saya ingatkan, bukan berarti ikut Tuhan sudah jadi majelis atau mungkin jadi hamba Tuhan tidak ada masalah. Tidak. Kita orang berdosa, bertemu dengan orang-orang yang berdosa, tinggal di dalam dunia yang berdosa. Mana mungkin ada kedamaian terus terjadi? Tidak mungkin. Tetapi ketika kita ada masalah, ada kesulitan, di mana Tuhan dari masalah kita itu? Kenapa Tuhan katakan jangan khawatir? Karena kekhawatiran itu merusak kedamaian hidup saudara. Permisi tanya, kalau engkau khawatir bisa tidur nyenyak? Kalau engkau khawatir, apakah engkau bisa mengatakan kata-kata penghiburan kepada keluargamu? Kalau khawatir, apakah wajah kita menjadi wajah yang ceria? Apakah kalau engkau khawatir, engkau bisa merencanakan segala sesuatu dengan tenang? Apakah kalau engkau khawatir, engkau dengan bijaksana bisa memutuskan satu masalah dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam relasimu dengan orang lain? Saya tahu jawabnya tidak. Tidak. Ketika engkau khawatir, yang pasti kedamaian itu tidak ada dalam hidupmu. Kenapa jangan khawatir? Karena khawatir itu adalah sebuah penyangkalan bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Tuhan yang ciptakan engkau dan saya. Kalau Tuhan yang ciptakan engkau dan saya, Tuhan juga yang menebus engkau dan saya. Kalau Tuhan sudah menebus engkau dan saya, artinya apa? Engkau milik Dia. Engkau bukan milik pribadimu tok. Bukan. Bukan. Saudara McLaren dalam tafsirannya terhadap Filipi pasal 4 ayat 6 ini dikatakan bahwa perkataan janganlah engkau khawatir bukan disampaikan terhadap seseorang yang nihil kecemasan, nihil masalah, tidak. Paulus ketika mengambil langkah, aku mau ikut Yesus, saat itulah masalah mulai muncul dalam hidup dia. Sampai kemudian dalam Filipi ini dia menulis surat sedang dalam penjara. Dikatakan bukan orang yang tidak pernah punya masalah, punya kekhawatiran, tidak. Dia mirip dengan kita. Dia bukan seorang yang tidak ada kepastian dalam perjalanan hidup dia. Setiap saat cengkraman daripada penguasa Romawi itu bisa mencabik-cabik seluruh iman dia. Bukan hanya fisik dia, tapi iman dia. Lalu di dalam pergumulan, di dalam keheningan itu, firman Tuhan seperti sebuah trompet berkata, jangan khawatir jemaat, jangan khawatir. Bukankah itu menghenyakkan kita dari apa? Dari ketenggelaman kita terhadap pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Yang seringkali membuat kita kemudian tidak bijak memutuskan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Matius 6 ayat 33 katakan, janganlah kamu khawatir akan hari esokmu. Saudara, memikirkan hari esok bukan hanya tugas kita. Namun ketika Tuhan mengatakan janganlah khawatir tentang hari esokmu, itu ingin menunjukkan bahwa kamu berbeda dengan burung. Burung gak punya sarang, kamu punya sarang. Kamu harus memikirkan, bukan berarti gak usah mikirin kalau gitu, jalan aja. Bukan. Namun Tuhan ingin katakan, bukanlah engkau menyibukkan hal-hal duniawi. Hal-hal hanya sekedar jasmani saja. Yang kemudian makin membuat engkau terjerumus dalam kekhawatiran. Tuhan menyatakan dalam segala pergumulan, dalam perencanaan demi perencanaan, Tuhanmu itu di mana? Saya yakin burung juga bisa merencanakan. Ketika dia punya anak, dia sudah mempersiapkan sarangnya. Bukankah dia merencanakan itu? Ketika dia melihat semua, dia merencanakan dengan baik. Semut tiap pagi itu selalu menyebarkan beras di halaman rumah kami karena banyak burung di situ. Karena kami berikan, karena waktu kami sedang mendampingi semua kanker 3 tahun yang lalu itu, kami tinggal di satu homestay itu. Di depannya itu burung, di sampingnya rumah sakit Advent itu burung begitu banyak, ratusan burung. Itu si penjaga homestay itu selalu bawa beras 5 kilo lalu dia sebarkan di jalanan. Wah, langsung semua. So bayangkan burung aja dipelihara. Siapa yang pelihara? Orang-orang kita nggak bisa bayangkan. Tuhan pakai. Orang belum kenal Tuhan kok dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau demikian, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran kita? Tuhan katakan, nyatakanlah kepada Tuhan. Ketika engkau khawatir, kau nyatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang gak bertanggung jawab, lalu kemudian tersebar di media sosial, membuat engkau tambah lebih khawatir lagi. Banyak orang berpikir bahwa kekhawatiran itu muncul seiring perjalanan hidup kita. Iya, memang tidak salah, tapi itu bukan 100% kebenaran. Saudara, ketika kekhawatiran masuk seperti tadi yang saya katakan, maka kita akan bercabang pikiran kita. Kita akan ditarik untuk fokus pada Tuhan, kepada dunia, kepada kekhawatiran kita. Maka teks ini kata, nyatakanlah kepada Allah, sengaja ditaruh di bagian belakang dalam King James Version itu, juga dalam terjemahan dalam bahasa Mandarin itu, untuk menekankan bahwa bukan menyatakannya itu yang penting, bukan. Karena bukan itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Jemaat Filipi pasti akan menyatakan persoalannya kepada Tuhan. Mereka gak perlu dinasihati, mereka tahu itu. Tetapi poin dari Paulus di sini adalah bagaimana cara ketika kita menghadapi pergumulan kita. Ketika engkau sedang menghadapi kekhawatiran, siapa yang kau cari? Apa yang kau cari? Tuhan katakan, engkau gak sendirian. Walaupun mungkin anak-anakmu tidak perhatikan kamu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut umur, yang sudah kesehatannya mungkin tidak mudah. Beberapa mungkin saudara-saudara yang sedang menonton melalui channel YouTube sehingga tidak bisa beribadah. Ingat ada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Mari kita katakan itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin sebagian kecil di sini yang hidup tanpa kredit. Benar? Jadi kalau sudah mulai kredit, tagihan muncul, kita mungkin sudah khawatir, cukup enggak uangnya ya? Ketika tagihan tiba, berdoalah Tuhan supaya mencukupkan pada waktunya. Tapi juga bukan berarti kita tidak atur keuangan kita dengan baik. Kemarin waktu
di sekolah kepada seluruh pegawai di Eben saya mengingatkan. Halo, 2 hari lalu sudah dapat THR ya, sudah muncul THR. Nanti beberapa minggu depan, gak sampai 2 minggu, gaji kita bulan Desember muncul. Bayar tagihan-tagihan saudara mumpung ada 2 bulan uang itu. Yang pinjol-pinjol itu bayar dengan segera. Saya bilang begitu. Karena apa? Setelah itu 40 hari lagi kamu udah dapat gajian lagi. Engkau Januari baru nanti akhir bulan, dekat-dekat akhir bulan baru dapat gaji. Atur uang dengan baik-baik. Jangan ketika dapat THR, wah sale di mana-mana ada pisang sale ya begini. Sale maksudnya. Wah kita semua mata merah lihat banyak sale. Tapi lupa ada tagihan. Kalau kamu lupa itu, ya jangan kemudian lupa. Jadi saya nggak bisa berharap, jangan khawatir. Saya khawatir engkau tidak bisa mengatur keuanganmu. Ketika orang yang kau kasih belum pulang, jangan telepon terus. Ada di mana nak? Ada di mana? Berapa menit lagi telepon di mana nak? Dengan siapa? Naik apa? Doakan aja cukup. Mereka sudah dewasa kok. Ketika anak kita memulai memasuki di dunia pendidikan, mama-mama itu di TK itu sudah berhamburan di depan itu ya. Lihat anaknya nangis enggak nanti ya. Nanti dipukul atau mukul orang enggak ya dan sebagainya. Ketika anak kita masuk jenjang berikutnya naik lagi. Ketika mereka kemudian kita selepas bukan hanya di kota Manado, keluar kota Manado. Mungkin keluar negeri. Asal enggak keluar angkasa ya. Kalau dia anggota NASA ya memang mau enggak mau suatu hari pasti pergi keluar angkasa. Sukuati Pak. Kemarin ada jemaat telepon. Pak anak saya mau pergi ke luar negeri. Sudah berbagai cara saya mau tahan. Tapi tetap pergi. Ya masa kepingin anakmu terus di ketiak papa mamanya, kan nggak mungkin, nggak berkembang. Setelah ketika mereka berkembang, berdoalah, bersyukur. Masa anakmu terus 5 tahun terus, badannya besar tapi cara pikirnya seperti anak 5 tahun. Nggak mungkin. Kalau kamu begitu, kepingin begitu, celakalah kamu sebagai orang tua. Nggak pingin anaknya berkembang. Mari bukan hanya sekedar kita berdoa, lakukan bagian kita. Ketika kita parenting, kita membimbing anak-anak kita, lakukan bagian kita. Dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. One week without prayer makes one week. 1 minggu engkau gak berdoa, engkau akan pasti khawatir. Pasti. Kalau setiap hari kita berdoa, pasti bukankah kita akan ada kekuatan, bukan? Ketika engkau khawatir, siapa yang kau cari? Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun yang kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, di mana doamu? Ketika engkau sakit baru cari Tuhan? Kalau di depan mata banyak catering, makanan berlimpah-limpah. Katanya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Yohan Manampiring dalam syukuran. Ini banyak hamba Tuhan gantung belanga ya. Awal-awal saya nggak pernah ngerti ya waktu pertama-tama. Apa itu gantung belanga? Oh maksudnya nggak pernah masak di rumah. Oh iya memang hamba Tuhan sudah, makanya perut-perut kita hamba Tuhan itu penuh dengan berkat menonjol begitu. Ketika ada makanan, kita lalu mudah lupa berdoa. Lupa tahan diri. Amsal katakan ketika ada makanan taruh apa? Pisau di leher. Saudara, mungkin kita tergoda untuk ragu, khawatir, dan kemudian kita tidak berdoa. Dengan segala pengalaman kita ingin berusaha dan berjuang. Saudara, jangan biarkan musuh merampas kebahagiaan kita gara-gara kita khawatir.
Bagaimana kita mengatasinya? Dikatakan ketika kita berdoa bersama dengan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita mungkin banyak cara berpikir kita, oh nanti akan begini, enggak. Tuhan akan bekerja sesuai dengan cara Dia yang melampaui akal pikiran kita. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu mari kita mulai belajar untuk menyirami hati dan pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan selalu melihat semuanya secara negatif. Tapi mari kita melihat sesuatu dengan positif. Bersyukur itu kan akan menjadi lebih baik. Saudara, damai itu seperti menempatkan tanda titik dari Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan berjanji A, ya titik itu. Nggak ada bilang janji Tuhan ini nih, kalau. Nggak ada. Titik. Tapi seringkali kita membuatnya menjadi apa? Benar nggak Tuhan menjaga kita? Benar nggak Tuhan akan melimpahkan berkat pada kita? Kita seringkali mengganti kata titik itu dengan apa? Tanda tanya. Terus memperdebatkan semua janji Tuhan. Saudara, kekhawatiran berarti membiarkan masalah yang kita hadapi dalam pergumulan kita kemudian menjadi terus berkembang. Kekhawatiran berarti membiarkan masalah esok merusak kedamaian kita di hari ini. Bukankah itu rugi? Kita yang rugi. Kalau belum terjadi kita sudah khawatir sehingga seharusnya hari ini kita sukacita, hari ini damai. Tapi kemudian menjadi masalah karena apa? Kita sudah khawatir. Kekhawatiran tidak akan mengurangi masalahmu. Kekhawatiranmu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Malah menambah dan makin membuat kita serba salah. Jadi ketika engkau khawatir tidak menambah apa-apa, hanya menambah 45 cm, makin khawatir kita. Makin khawatir sesungguhnya. Makin tidak damai. Makin kita gundah gulana. Makin kita tidak bisa tidur. Makin tidak bisa tidur, makin obat tidur terus, uang habis. Gak bisa tidur nyenyak. Kesehatan makin rusak. Kekhawatiran hanya menambah beban emosional kita dan mencemari sukacita kita. Itu benar kata Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 17. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab ia akan memelihara kita. Saudara, William Berkeley mengatakan demikian. Tidak ada sesuatu yang sangat besar yang kemudian membuat masalah kita itu menjadi lebih besar daripada kuasa Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi kekhawatiran, ingat Tuhan itu berkuasa. Ingat Tuhan itu pegang kendali. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu sebagai hamba Tuhan mungkin mudah untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kami sudah mengalami berkali-kali Tuhan pelihara. Waktu saya persiapan khotbah, anak saya yang kedua yang hari ini hadir, saya bilang, "Meh, Papa mau kasih buat ilustrasi khotbah Papa ya." Saudara, saya diberikan anak nomor 2 ini unik. Dia banyak pergumulan dan banyak kesulitan dalam hidup dia. 3 semester lalu mamanya membawa dan mengantar dia ke Jakarta untuk kuliah. Saya tahu tidak mudah dia menjalani hidup satu tahap demi satu tahap. Tetapi ketika dia pergi, semua sudah khawatir, banyak khawatir memang. Bukan hanya dia sebenarnya, saya pun khawatir. Tetapi kalau sampai kemudian di titik ini, kami hanya bisa berdua bersyukur. Dan benar seperti saya sebelum waktu ketika dia sedang dapat masalah mulai dari SMP, SMA. Saya selalu berdoa, Tuhan titipkan dia untuk kami. Dia bukan milik kami 100%, dia milikmu.
Kami hanya diberikan kepercayaan untuk membimbing dia sampai boleh kenal Tuhan, sampai dia kemudian mandiri dan lepas daripada kami. Itu cukup. Tapi luar biasa Tuhan bekerja dalam diri dia. Dulu dia tidak mau keluar, tidak mau ketemu banyak orang, tapi kemudian bisa, Mi boleh enggak Meme ikut organisasi di kampus? Oh silakan. Bisa bertemu, bergaul, walaupun banyak pergumulan, saya tahu Mi tahan. Bertahan bersama dengan Tuhan, bertahan sama dengan Tuhan. So bukan berarti kita nggak khawatir, kita khawatir. Berkali-kali menyampaikan pergumulan-pergumulan dia kepada mamanya. Saya tahu tidak mudah. Tetapi dia boleh ada bersama-sama kami sampai saat ini. Hanya saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membimbing dia. Bukan kami yang mampu, bukan kami yang hebat. Akhir kata, semakin banyak memikirkan kebaikan Tuhan, semakin kurang Anda untuk memikirkan kekhawatiran saya dan saudara. Mari kita berdoa.